Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmila, NIM di 0121541, Program Studi Teknik Sipil A Angkatan 2021. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai aliran air dalam tanah pada mata kuliah Metode Perbaikan Tanah. Namun sebelum masuk pada materi tersebut, saya akan menjelaskan beberapa materi pengantar, yaitu materi yang dibahas pada pertemuan awal pada mata kuliah ini. Nah, ada dua klasifikasi pada metode perbaikan tanah, yaitu secara kimiawi dan juga secara fisik. Perbaikan tanah secara kimiawi ditinjau dari tiga hal. Yang pertama yaitu berdasarkan bahan pencampurannya, di mana yang pertama yaitu perbaikan tanah dengan bahan pencampuran bubuk, dan yang kedua yaitu dengan pencampuran larutan. Kemudian yang kedua yaitu ditinjau dari jenis bubuk yang digunakan. Yang pertama yaitu perbaikan tanah dengan semen, yang kedua perbaikan tanah dengan kapur, dan yang ketiga yaitu dengan abu. Kemudian ditinjau dari cara pencampurannya. Nah, ini ada dua metode perbaikan yang digunakan, yaitu dengan metode pengadukan dan yang kedua yaitu dengan metode penyuntikan. Pada perbaikan tanah secara fisik itu ada 5 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu dengan pemadatan tanah, yang kedua yaitu dengan konsolidasi tanah, yang ketiga dengan pengeringan tanah atau dewatering, yang keempat yaitu dengan penggantian tanah, dan yang kelima yaitu dengan perekatan partikel tanah. Nah, itulah tadi beberapa materi pengantar sebelum masuk pada penjelasan materi aliran air dalam tanah. Lanjut pada penjelasan materi aliran air dalam tanah. Nah, kenapa perlu diketahui atau mempelajari terkait dengan aliran air dalam tanah? Nah, jadi teman-teman, salah satu faktor atau pertimbangan yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu aliran air dalam tanah. Nah, dalam sebuah pembangunan konstruksi itu, hal ini menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, jadi sebelum melakukan pembangunan pada suatu proyek itu kita perlu mengetahui dulu atau mencari tahu bagaimana aliran air pada lokasi proyek kita, pada lokasi proyek yang akan kita bangun. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus yang bisa kita lihat, yaitu pada yang ada di Amerika Serikat dan juga yang ada di Spanyol, di mana di sini bisa dilihat terjadi amblasnya. Di sini terjadi amblesan pada tanggul yang dibuat, yaitu ini bisa terjadi karena adanya aliran tanah yang tidak diperhatikan sebelum membangun sebuah konstruksi. Beberapa istilah yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu air tanah atau groundwater, yaitu air yang berada di bawah muka tanah. Yang kedua yaitu lapisan aquifer, yaitu lapisan tanah yang mengandung air dan tembus air atau permeabel sehingga dapat mengalirkan air. Contohnya saja yaitu seperti tanah jenis sand dan juga gravel. Yang ketiga yaitu lapisan akuitar, yaitu lapisan tipis di atas aquifer yang bersifat semi permeabel atau disebut juga semi pervious. Yang keempat yaitu lapisan aquifaq, yaitu lapisan yang impermeabel atau impervious layer yang tidak membendung air dan tidak mengalirkan air. Kemudian yang keempat yaitu lapisan aquiclude, yaitu lapisan yang mengandung air tetapi tidak bisa mengalirkan air. Contohnya saja seperti clay dan juga shale. Nah, pada jenis aquifer ini ada 3 jenis, yaitu aquifer tertekan, aquifer bebas, dan juga aquifer mengandung, dan juga aquifer menggantung. Ada 3 jenis dari aquifer itu sendiri. Yang pertama aquifer jenis tertekan, yang kedua aquifer bebas, dan yang ketiga yaitu aquifer menggantung. Nah, pada aliran air dalam tanah itu ada 2 equation yang digunakan atau persamaan yang digunakan ya. Yang pertama yaitu Bernoulli equation dan yang kedua yaitu Darcy law. Yang pertama hukum Bernoulli dan gradien hidrolik. Pada Bernoulli equation ini itu ada 3 aliran yang terjadi, ada 3 perbedaan aliran yang terjadi.
pada Bernoulli equation ini ada 3 perbedaan aliran yang terjadi. Yang pertama yaitu elevasi atau simbol Z, yang kedua tekanan atau P, dan yang ketiga yaitu kecepatan atau V. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar yaitu adanya perbedaan elevasi. Jadi air itu akan mengalir dari elevasi yang tertinggi menuju ke elevasi yang terendah. Begitu juga dengan tekanan, air akan mengalir dari tekanan yang tertinggi menuju ke tekanan yang terendah. Kemudian pada perbedaan kecepatan juga di sini bisa dilihat di mana V1-nya itu sama dengan 0,2 meter per sekon, V2-nya sama dengan 0,1 meter per sekon. Jadi tentunya air akan mengalir dari kecepatan yang lebih tinggi ke kecepatan yang lebih rendah. Jadi airnya itu akan mengalir dari V1 menuju ke V2. Nah, kemudian adapun persamaan Bernoulli yang digunakan yaitu H sama dengan P per gamma W ditambah dengan V pangkat 2 dibagi 2G ditambah Z, di mana H itu sama dengan tinggi energi total, P sama dengan tekanan, V itu kecepatan, G itu percepatan gravitasinya, dan gamma W itu berat volume airnya. Di sini kita bisa juga melihat di mana air itu mengalir dari titik yang mempunyai energi total yang lebih tinggi. Jadi ya air akan mengalir itu dari titik yang mempunyai nilai H atau nilai energi totalnya yang lebih tinggi menuju ke titik yang mempunyai energi total atau nilai H-nya itu rendah. Nah, kemudian kecepatan rembesan air itu dalam tanah sangat kecil sehingga H itu bisa dinyatakan sama dengan P per gamma W ditambah Z atau sama dengan HP ditambah HZ, di mana HP itu adalah tinggi tekanan dan HZ itu adalah tinggi elevasi. Nah, kemudian selain itu bisa dilihat pada gambar di sini kehilangan energi atau delta H itu antara titik A dan juga titik B itu bisa dinyatakan dengan persamaan delta H sama dengan HA dikurang HB sama dengan dalam kurung PA per gamma W ditambah ZA dalam kurung dikurang dalam kurung PB per gamma W ditambah ZB, di mana kehilangan energi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang tidak memiliki satuan, di mana I sama dengan delta H per L. I itu sama dengan gradien hidrolik, L sama dengan jarak antara titik A dan titik B, yaitu panjang aliran air di mana kehilangan tekanannya itu terjadi. Nah, kemudian kita masuk pada Darcy Law. Pada Darcy Law ini ada 3 persamaan yang digunakan teman-teman. Yang pertama yaitu kecepatan air atau V, yang mana dinyatakan dengan V sama dengan K dikali dengan I. K itu koefisien rembesan dan I itu gradien hidrolis. Kemudian yang kedua itu volume air mengalir per satuan waktu, per debit atau flow rate, atau dinyatakan dengan simbol Q. Nah, Q itu sama dengan V dikali dengan A, di mana A sama dengan luas dari penampang alirannya. Kemudian yaitu volume air mengalir dalam waktu tertentu atau disimbolkan T. Nah, Q itu sama dengan Q dikali dengan T, atau bisa juga digunakan persamaan antara Q sama dengan V dikali A dikali T dan Q sama dengan K dikali I dikali A dikali T. Kemudian kita masuk pada koefisien rembesan. Nah, koefisien rembesan ini atau coefficient of permeability itu ukuran tahanan tanah terhadap aliran air. Koefisien rembesan atau nilai K itu sering disebut sebagai konduktivitas hidrolik yang permeabilitas tanah. Kemudian mempunyai satuan yang sama dengan kecepatan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai K, yaitu yang pertama kekentalan cairan, yang kedua distribusi ukuran pori, yang ketiga angka pori, yang keempat kekasaran permukaan butiran tanah, dan yang kelima yaitu derajat kejenuhan tanah. Nah, pada hydraulic conductivity ini juga ada beberapa nilai koefisien yang digunakan, yang dinyatakan pada tabel tersebut. Nah, selain pada tabel 7.1 dan 7.2 tadi, koefisien hidrolik juga bisa dilihat ketentuannya pada tabel 4.1. Nah, selain hal tersebut,
Pada hydraulic conductivity juga ada 3 persamaan yang digunakan yang bisa dilihat pada layar.